Dia seret saya berdua terus acungin pistol di kepala saya. Jadi kalau saya melawan kayak dia ancam saya gitu kan. Terus saya bahkan nangis-nangis, saya bilang, "Ibu, kakak, maafin saya ya. Saya berakhir di sini," gitu. Dan tahu nggak, saya dikurung 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam saya nggak makan, saya nggak minum. Kakak ini cerai sama dia karena kakak pernah tahu dia ini mantan buronan. Dia sampai sekarang dia ini masih dicari di negaranya. Ini udah genting gitu. Saya nggak mau, jangan sampai saya melakukan tindakan yang sangat fatal. Saya melawan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan sebekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan, dari keangkara murkaan, dari ke yang lain-lainnya pokoknya. Tentunya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya dulu pernah bekerja menjadi asisten rumah tangga dan mendapat melakukan penyekapan gitu ya. Nah, di sini juga akan saya jelaskan ke penonton atau saya infokan ke penonton di rumah bahwa narasumber kita ini mungkin ya, bukan mungkin, ini pendengarannya agak terganggu di telinganya, mungkin karena dulu katanya akibat kecelakaan gitu ya. Oke, kita sapa aja narasumbernya ya. Assalamualaikum Bang Abdul. Waalaikumsalam. Ya, Bang Abdul, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Nah, Bang Abdul ini dulu ya pernah menjadi seorang ART, asisten rumah tangga gitu. Benar. Ya. Nah, terus dan pernah menjadi korban penyekapan seperti itu. Ya, benar Bang. Itu seperti apa nih kisahnya Bang Abdul? Mungkin Bang Abdul bisa ceritakan dari awal ya. Ya, aman ya? Aman Bang. Oke, silakan kalau gitu Bang Abdul. Oke. Sebelumnya terima kasih Bang atas kesempatannya saya diundang untuk menceritakan pengalaman kisah ini. Jadi ini berawal sebelumnya memang saya pernah bekerja di villa salah satu milik orang Inggris di daerah yang memang kawasannya itu hutan-hutan. Nah, awal mulanya disinilah saya terjadi kecelakaan, saya tergelincir di hutan. Mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin sudah pernah mendengar kisah ini, bagaimana saya tergelincir dan akhirnya menyebabkan pendengaran saya, gendang telinga saya jadi pecah. Setelah kejadian itu akhirnya saya beristirahat di rumah sakit sampai lekas pulih, dan alhamdulillah berapa minggu kemudian ada teman saya yang awalnya itu orang India memperkenalkan saya, "Bang Abdul, kamu tertarik nggak kerja di villa lagi untuk jadi housekeeping? Nih ada kenalan saya orang Australia, kebetulan dia ini pensiunan mantan bos di Australia, jadi dia butuh asisten rumah tangga laki-laki yang sekaligus bisa menemani dia dalam beraktivitas gitu kan." Dan dengan senang hati ya saya pun akhirnya menerima karena memang saya senang bekerja di villa dan housekeeping segala macam. Nah, tidak lama kemudian itu akhirnya saya interview dan ketemu dengan bos saya yang orang Australia ini. Dia pun memperkenalkan saya villa baru ini yang lokasinya memang lagi-lagi terletak di yang jauh dari pusat kota ya. Yang kalau teman-teman di Bali mungkin tahu daerah-daerah yang kayak nuansa alam gitu ya. Dan akhirnya saya pun diterima. Setelah itu saya juga diperbolehkan untuk tinggal di sini, dan akhirnya saya pun memulailah pekerjaan saya sebagai housekeeping. Awal-awal sebenarnya semuanya berjalan lancar Bang. Saya senang dan saya juga merasa bersyukur atas akhirnya saya bisa bekerja lagi dan ada yang mau menerima saya dalam kondisi yang sudah tidak normal. Tapi semakin setelah berbulan-bulan saya mulai merasa kayak tertekan nih Bang. Dalam artian kayak bos saya ini sebenarnya baik banget Bang. Cuma
dia kayak disiplin otoriter gitu. Iya, dalam artian hal-hal kecil pun kayak diatur sama dia. Misalnya kamu pakai baju apa, kamu pulang jam berapa, kamu makan apa. Bahkan kalau bahasa Inggris saya salah sedikit pun kadang langsung ditegur, dimarahin gitu kan. Jadi kebetulan kan saya kan tinggal berdua sama dia karena keluarganya itu di Australia. Ya otomatis saya nggak punya teman, saya semakin nggak bisa kemana-mana, kadang dilarang keluar sama dia. Aktivitas saya hanya nemenin dia gitu kan. Ya sebagai makhluk sosial tentu saya juga merasa kayak tertekan bang dengan suasana seperti itu. Akhirnya saya pun kayak jadi sering-sering nih curhat-curhat sama teman di grup. Kan saya punya banyak komunitas luar negeri. Tapi ya tetap aja saya pengen rasain kayak punya teman dekat yang langsung secara nyata gitu, yang bisa semangati saya, ada bersama saya gitu. Dan akhirnya di sini saya gabung komunitas Arab Bali karena kebetulan saya kan orang keturunan Arab. Nah, di sini pula saya akhirnya bertemu dengan salah satu teman dekat yang akhirnya menjadi sahabat saya. Lokasi villanya itu nggak jauh dari lokasi bos saya, bisa dikatakan 1-2 kilometer lah dari tempat lokasi saya bekerja. Dan dia ini kebetulan orang keturunan Palestina dan Arab. Dengan senang hati dia pun mulai manggil saya nih bang, jalan-jalan ke tempat villanya gitu kan. Kayak, ayo bro kita main catur yuk, bro ayo yuk kita main-main yuk. Jadi kayak saya akhirnya sering-sering mampir ke sana karena dipikirnya kan mumpung dekat nih, jadi saya akhirnya punya temen nih buat kayak seru-seruan. Nah makin lama akhirnya bos saya yang orang Australia itu kayak tahu kan kenapa nih Abdullah ini kayak sering banget pulang malam, padahal kan udah peraturan kamu nggak boleh pulang dari lewat jam 10 karena pintu villa udah kita kunci gitu kan. Tapi saya sering menyelinap, kadang-kadang kayak diam-diam pulang jam 12, pulang jam 1 malam, tapi ketahuan sama bos saya. Akhirnya dia pun tahu kalau saya punya teman dekat orang Arab Swedia karena saya jujur ceritakan. Bos saya di sini kayak nggak senang dengan hal itu karena dia pengennya ya, Abdullah kak, aku pengen kamu fokus kerja aja, kamu nggak boleh punya teman di luar, ya teman kamu adalah saya gitu. Ya ibaratnya kata dia, aku udah anggap kamu anak saya, jadi ya kamu ngapain cari lingkungan sosial di luar gitu kalau kata dia gitu kan. Ya tapi kan bagi saya bang, ya dia bukan orang yang bisa saya temanin cerita, bisa saya temanin asik-asikan karena sepanjang hari itu saya tertekan bang karena dia selalu marah-marah, hal-hal kecil juga marah, bahkan kadang-kadang nggak segan-segan kayak lempar vas bunga, lempar piring di depan saya loh. Kalau dia marah, misalnya ada apa nih? Kok dapur berantakan dikit, marah gitu kan? Ya saya otomatis kayak nggak enak juga kan setiap hari keadaan seperti itu. Nah pernah suatu hari setelah saya temani dia jemput di bandara. Kebetulan jemput istrinya kan dari Singapura ke Bali. Itu kan bang saya begadang kan kerja. Ditambah lagi saya yang jadi supir temanin dia ke bandara. Otomatis saya dari jam 8 pagi udah kerja sampai jam 3 subuh. Saya baru pulang dan tidur terus disuruh bangunin jam 6. Iya, dan saya di situ kayak merasa lemas banget bang. Saya bahkan nggak sanggup untuk kayak beraktivitas gitu. Dan di situ bos saya nggak pengertian, dia hanya nuntut saya. Bahkan dia bilang sama saya, why you so weak gitu, kenapa kamu lemah banget gitu, you're male gitu, kamu laki-laki gitu. Padahal kan saya udah bantuin dia sampai tengah malam gitu kan. Ya wajar dong, saya juga aktivitas fisiknya kayak langsung drop menurun gitu kan. Nah karena saya sakit waktu itu, bos saya tetap maksa saya bekerja dalam keadaan sakit gitu kan. Di situ saya udah kayak nggak tahan bang dengan sikap bos saya gitu kan. Sebenarnya bos saya baik banget bang, sejujurnya dia ini benar-benar peduli, dia sudah anggap saya anaknya. Cuma
cara dia ini terlalu otoriter gitu. Cara dia ini terlalu kayak militeri gitu bagi saya. Dan akhirnya saya pun jadi sering nih cerita-cerita sama teman saya yang orang Palestina, orang keturunan maaf kata dia Bang. Saya nggak mau sebut Palestina takut ada pro kontra gitu ya. Yang orang keturunan Swedia Arab ini kan, saya pun selalu ngeluh, bro, aku nih udah nggak kuat nih kerja di villa yang orang Australia ini. Ya aku ceritain lah kayak apa yang kurasakan gitu kan. Ya teman saya pun semangatin saya. Ya udahlah bro, kayak dia ngomong bahasa Arab kan sama saya. Yalah Habibi gitu. Udah kamu resign aja gitu kan. Ya dia selalu ngedorong saya untuk udah kamu keluar aja dari sana gitu kan. Ya tapi saya Bang mikirnya kalau saya keluar dari sini saya mau kerja di mana gitu kan, dalam keadaan yang saya disabilitas gini kan, yang keadaan saya sulit mendengar gitu. Tapi karena saya juga terpengaruh dari bujukan teman saya gitu kan, dia bilang nggak apa-apa bro, nanti kita berbisnis bareng gitu kan, kamu tinggal aja di rumahku, nanti dipikirin kita bakal kerja sama gitu kan. Ya udah, karena saya benar-benar udah pendam makan hati juga sama bos Australia itu, akhirnya waktu itu saya pergi tanpa izin sama bos saya. Dia sempat hubungin saya, Abdul kamu kemana gitu. Terus waktu itu masih ada barang-barangnya memang kayak belum saya kembaliin gitu kan. Nah posisi Bang, saya kan nggak punya kendaraan lagi nih, karena selama ini kan saya pakai kendaraan bos saya gitu kan, otomatis ya saya juga jadi kayak sulit untuk kemana-mana sejak tinggal di rumah teman saya orang Arab ini. Nah sejak pertama kali saya datang, awalnya saya kaget Bang, kok suasana rumah ini kayak kacau banget gitu. Kayak pertama kali masuk kaca pecah, terus juga barang-barang berhamburan, terus banyak piring pecah. Saya awalnya nanya, bro, kenapa nih kok suasananya seram banget kan gitu, kayak seperti ada adegan kekerasan gitulah rumah kamu gitu kan. Ya awalnya dia diam aja, dia nggak mau ngasih tahu nih ada apa. Tapi saya pikir ya sudahlah, saya nggak mau ikut campur urusan dia kan. Nah setelah saya tinggal 2 hari di sana, barulah dia berani speak up ke saya apa yang terjadi kemarin. Bro maaf ya, aku baru sempat kasih tahu. Jadi saya ini selama ini sama istri saya itu punya masalah hubungan buruk. Saya ini ya hubungannya bener-bener kayak udah mau cerai gitu. Bahkan istri saya ini udah kayak saya pengen bagaimana gitu, kayak hubungannya tuh kayak udah buruk banget gitu. Kemarin waktu kamu datang itu kebetulan istri saya itu lagi ribut sama saya, terus ada juga keluarganya gitu kan. Oh jadi akhirnya saya baru tahu kan kalau dia punya masalah keluarga gitu. Ya udah waktu itu saya sebagai teman dia cuma semangatin dia doang Bang, karena saya kan juga nggak tahu nih masalah kalian apa gitu kan. Ya udah saya bilang sama dia, semangat ya bro, mungkin next time kamu bakal dapat pasangan yang lebih baik gitu kan. Nah setelah saya tinggal di sana, disinilah saya mulai kayak perlahan kayak merasa ada yang janggal dengan teman saya dan ada yang janggal dengan villa teman saya ini gitu kan. Awal-awal sih aman-aman aja sih Bang, nggak ada masalah. Bahkan dia selalu baik-baikin saya, bahkan dia suruh saya untuk udahlah kamu kalau misalnya jangan cuci piring biar saya aja, kamu jangan ngepel biar saya aja gitu kan. Setelah 1 minggu lebih, akhirnya kayak saya ngerasa bahwa teman saya ini kayak sifat yang nggak pernah saya lihat sebelumnya, kayak mulai nih saya tahu perlahan gitu kan. Karena selama ini kan saya kalau ketemu dia cuma mampir sebentar, kayak main catur, main domino gitu kan. Jadi saya nggak tahu persis nih dia seperti apa karakternya. Nah setelah 1 minggu dia pun memperkenalkan tuh teman-teman dia yang sesama orang bule juga. Ada sepupunya orang Swedia, asli Swedia. Terus ada lagi temannya itu orang bule juga, orang barat ya, yang dari negara Eropa. Terus satunya lagi orang Arab, dia dari Suriah. Nah awal-awal saya ngelihat kayak heran aja sih, kok mereka ini sering banget minum gitu. Kayak minum alkoholnya tuh bukan nanggung-nanggung, minum yang sampai 6 botol 7 botol. Ya ibaratnya ya saya juga bukan peminum sih, tapi pernah
minum alkohol, tapi ya tidak sampai separah ini ya Bang ya gitu kan. Ya saya kaget aja, ih, kok ini orang kuat banget minum kan. Belum lagi mereka ini kayak sampai malam gitu, kayak main judi-judi gitu. Ya yang judi-judi yang kayak judi-judi online gitu kan. Di situ saya kayak mulai merasa kayak aneh sih. Oh, kayak kok dia bisa ya kayak gitu. Tapi ya waktu itu saya pikir ya udahlah urusan dia gitu kan. Semakin hari semakin saya tahu nih apa yang terjadi sama dia, dan karakter dia semakin terbuka lebar gitu kan. Pernah ada kejadian juga dia sama teman-temannya ini di kamar gitu kan. Kayak dia ini kayak pakai barang-barang obat-obatan gitu kan. Saya nggak tahu nih obat-obatan apa nih dia pakai. Padahal kan ya dia kan nggak sakit gitu. Ya secara logika orang ngapain minum obat kalau nggak sakit gitu kan Bang? Ya awalnya saya pikir ya udahlah mungkin nggak tahu obat vitamin dia, tapi setelah dia pakai obat-obatan itu mereka tuh kayak teler, kayak seperti penenang. Di situ saya pun kayak mulai cari tahu nih apa nih dia pakai gitu kan. Ya maksudnya kayak nggak masuk akal aja, orang kok makainya rame-rame, tidurnya juga rame-rame setelah itu kan. Terus akhirnya pernah dia minta tolong sama saya, orang Swedia ini. Hei bro, sini kamu. Saya bilang iya, ada apa? Kamu pergi ke alamat ini, belikan saya obat-obat ini. Awalnya saya mikir aneh Bang gitu. Kalau kalian mau obat kenapa kalian gak ke apotik gitu kan? Kenapa kalian ke tempat yang ibaratnya, masa iya orang jual beli obat bukan di tempat yang seharusnya gitu kan? Tapi dia bilang udah kamu gak usah banyak tanya. Pokoknya dia bilang gini sama saya, simpan kertas ini baik-baik. Nanti kalau kamu sudah masuk, kamu tinggal pencet bel dan pastikan barang itu jangan ada yang lihat. Nah, mendengar hal itu saya semakin kayak merasa kayak penasaran dan curiga juga nih, maksudnya apa nih gitu kan. Akhirnya ya udah saya turutin, saya bawa kertas note yang dia minta, dan saya pun pergi ke lokasi itu kan, dan memang jauh dari villa juga, dia di pusat kota. Sampai di sana saya ketemu orang Rusia. Dia cuma tiba-tiba ngasih saya dan tanpa ngomong apapun gitu. Saya semakin penasaran dan curiga. Ya minimal kan basa-basi dulu dong. Misalnya ini ya obatnya ini, obatnya itu. Ini kayak tiba-tiba aja kayak langsung nyelipin di tangan saya. Terus udah saya disuruh pergi dari sini. Loh, saya kayak ngerasa ada apa sih nih mereka gitu kan. Iya, jadi saya pikir ya udahlah. Saya kayak sempat udah negatif thinking Bang di situ, kayak udah seuson bilang kayaknya mereka ini ada yang disembunyikan deh dari saya gitu kan. Kayak udah nggak normal gitu kan. Tapi ya sudahlah, saya turutin aja gitu. Karena saya pikir ya obat dia juga sih, saya nggak punya hak mau gangguin. Setelah itu akhirnya karena dia sudah sering nyuruh saya Bang, saya pun akhirnya pernah nekat nanya diam-diam ke salah satu dokter teman saya kan. Saya foto tuh obat. Saya nanya, dok, ini obat apa ya? Saya cuma pengen tahu, saya penasaran. Soalnya teman saya ini sering sekali suruh saya beli obat ini, dan anehnya nggak di apotik. Ya ibaratnya saya kan perawat ya Bang, jadi otomatis saya tahu dong. Maksudnya obat-obatan ya pastinya kan harusnya dibeli di tempat yang seharusnya gitu kan. Ya pas dokter saya kasih tahu, astagfirullahalazim, dia tuh langsung bilang, dari mana kamu dapat barang itu? Cepat buang itu barang, berbahaya sekali loh. Loh, saya nanya, berbahaya kenapa dok? Maaf kenapa? Astagfirullah Abdul, itu Astagfirullah. Di situ saya langsung kayak benar-benar merinding gitu loh Bang, karena betapa bodohnya selama berhari-hari saya sudah disuruh untuk antar jemput narkoba gitu. Kalau polisi tahu kan saya bisa ditangkap gitu kan Bang. Sejak saat itu saya langsung nggak mau lagi untuk disuruh-suruh gitu kan. Saya udah kayak berani melawan gitu. Nah terus saya juga mulai semakin tertekan nih Bang, karena sikap dia ini sudah mulai semena-mena sama saya gitu kan. Pas saya keluar dari bos saya yang Australia, sempat saya dapat gaji terakhir saya itu sisanya 1,5 juta. Nah selama saya tinggal di sana Bang, semua apa-apa itu saya yang biayain. Dia kan nggak kerja, mereka bertiga ini nggak kerja sama sekali. Cuma kerjanya tuh pagi meler, malam baru mabuk, terus tengah malam baru pakai obat-obatan itu. Jadi mereka gak ada sama sekali yang cari duit. Jadi kalau masalah makan, masalah token, masalah listrik, semuanya tuh ya otomatis kayak maksa saya yang bayar gitu. Ya awal-awal saya pikir ya udahlah karena saya tinggal di sini gitu kan. Tapi kayak makin kesini saya makin kesel juga lah. Ini orang kayak nggak tahu diri gitu loh. Maksudnya kayak saya ini udah 1 minggu lebih loh biayain kalian gitu kan. Jadi akhirnya sejak itu saya
kayak maksa sih, kayak bilang udahlah saya nggak mau lagi bantuin kalian, saya pengen pergi dari sini, saya pengen cari kerja gitu kan. Tapi ya saya juga bingung nih bang, posisinya kan saya kan perantau ya, saya dari Makassar, saya nggak punya keluarga siapapun dan kenalan di Bali. Nah kalau saya pergi dari rumah teman saya mau kemana? Sedangkan uang yang di tangan saya ini kan udah dipakai 1 minggu untuk biaya kebutuhan mereka bertiga nih, kayak makannya, ngopinya, terus juga token listrik saya yang beli gitu kan. Jadi saya pikir uang saya kan sisa 250.000, saya mau tinggal di mana? Kos saja nggak cukup gitu kan. Saya bilang ya udahlah, saya tahan dulu sampai saya dapat kerjaan gitu kan. Dan di sini teman saya tuh kayak semakin menjadi-jadi tuh, kayak dia terus bersikap semena-mena gitu bang sama saya. Selain dia suka minjem-minjem duit saya, dia udah mulai jadi ini saya babu gitu. Padahal kan awalnya ya mereka kan minta tolong baik-baik, tapi di sini kayak mereka udah pagi-pagi Abdullah gitu. Saya baru bangun tidur, astagfirullah ada apa gitu kan. Dia bilang what happened? Terus dia bilang sama saya, mana nih kok sarapan kita belum ada, kopi kita mana gitulah. Ibaratnya emang saya babu kamu gitu kan. Ya udah kamu makan sendiri aja gitu. Ya tapi mereka kan juga nggak punya duit gitu kan. Jadi kayak saya tuh kayak pusing juga bang waktu itu, kayak duh ya Allah gimana ya ini, saya sampai kapan saya mau jadi babu mereka gitu kan. Udah saya yang buatin mereka makanan, saya juga yang buatin mereka ngopi, saya yang membersihkan rumah gitu kan. Kalau saya nggak kerjain itu ya mereka bakal usir saya dan mereka bisa melakukan kekerasan gitu kan. Nah terus ada suatu kejadian lagi yang membuat saya benar-benar di sini titiknya udah fix tahu bahwa ini orang benar-benar tidak benar banget gitu kan. Nah waktu itu di lantai 2 memang kan ada gudang. Terus saya ngelihat nih mereka bertiga itu kayak lagi di dalam, tapi pintunya kayak nggak tertutup rapat gitu kan. Kebetulan saya habis ambil jemuran dari lantai 2 kan. Saya lihat mereka ngapain nih di gudang kan. Saya lihat dari luar pintu, astagfirullah, mereka kayak ibaratnya ada banyak banget pistolnya gitu loh bang. Di situ saya sampai kaget, kayak sampai sikir-sikir, astagfirullahaladzim, dari mana kamu dapat pistol? Itu kan ya maklum bang, seumur hidup saya kan yang nggak pernah lah saya ngeliat ada orang punya pistol gede seperti itu kan. Saya ibaratnya dari mana orang bisa punya senjata seperti ini gitu kan. Saya pun langsung masuk kan, terobos. Astagfirullah, berbahaya banget loh. Kalian dari mana dapat seperti ini? Langsung itu orang Suriat nodon ke leher saya. Kamu jangan macam-macam ya sama saya. Kamu jangan pernah kasih tahu kalau kita punya pistol di sini. Kapan kalau kamu macam-macam sama saya, ini langsung tembus ke leher kamu. Nah di situ diancam saya. Di situ saya mulai tahu ternyata dia ini orang kriminal gitu kan. Selain dia gembong, dia juga punya senjata api gitu. Di situ saya semakin ketakutan bang. Saya pun udah planningkan nih bahwa ya udah deh, saya mendingan pergi aja dari sini. Kalau saya di sini terus bisa-bisa saya malah petaka gitu kan. Nah di saat saya sudah planningkan bang, ada kejadian konyol yang terjadi. Pas keesokan harinya, teman saya nih yang orang Swedia Arab kan, entah dia kenapa, dia mabuk atau dia habis berkelahi sama temannya. Pagi-pagi subuh-subuh saya udah dapat mereka itu jatuh dari lantai 2. Kakinya patah berlumuran dan kepalanya pecah. Wih, waktu itu bang saya minta tolong kepada warga, tapi posisinya masih dini hari, masih jam 4 subuh gitu kan. Astagfirullah, saya bang waktu itu kayak pusing juga nih, karena saya bang walaupun mereka sejahat-jahatnya sama saya, tapi ketika saya melihat ada orang yang kayak darurat seperti itu, sebagai saya orang perawat ya, saya nggak ada hati gitu loh bang. Kayak nggak tega saya mau, kayak malah ya udahlah biarin aja gitu kan. Saya malah sempetnya nangis sama dia, ya Allah ya Tuhan, ada apa ini kalian gitu kan. Teman saya jatuh dari lantai 2 gitu, entah mungkin mabuk atau apa, saya nggak tahu gitu kan. Saya udah teriak-teriak, tapi kan villanya memang kan bang ya di jauh dari keramaian gitu kan. Dan terus juga daerah elit gitu kan. Saya bilang tolong gitu kan, teriak-teriak saya, ada orang kecelakaan di sini. Nah kebetulan di situ nggak ada siapa-siapa bang, kan jam 4 subuh kan. Saya pun lari nih ke pos security. Alhamdulillah akhirnya di pos security ada orang. Saya lapor, pak cepat pak, di sini ada warga negara Swedia, dia jatuh dari lantai 2, apa kepalanya pecah.
Pak, ini banyak darahnya, tolong Pak. Di situ dah saya lapor sama security, dibantu dan dipanggil ambulans. Saya sampai bantuin dia itu, baju saya bantuin dia sampai naik ambulans gitu kan. Saya waktu itu kayak sikir-sikir aja selama di ambulans karena saya kasihan kan, ya Allah gimana kok bisa seperti ini gitu kan. Nah teman-temannya itu nggak tahu kemana karena kejadiannya waktu itu cuma saya berdua. Jadi saya waktu itu sempat mikir mana nih mereka yang bertiga ini kan, ya, ibaratnya yang orang Arab Suria, terus yang orang bule satunya lagi, mana nih mereka gitu kan. Nah waktu itu saya pusing juga nih, saya mau minta bantuan di mana gitu kan. Terus ya otomatis kan bang, dia kan WNA, dia nggak punya BPJS. Dan otomatis rumah sakit pasti kenakan kita biaya bang. Jadi saya di situ pikir, ya Allah gimana saya nih, saya mau minta tolong sama siapa gitu kan. Kalau saya nggak tolongin dia, saya tetap merasa bersalah gitu kan. Saya sempat cerita nih sama orang tua saya, Bu, gini gitu kan. Orang tua saya bilang, udah nggak usah lah kamu bantuin dia. Malah ibu saya kesal kan, bilang, udah dia sakitin kamu berhari-hari, ngapain kamu bantuin dia. Tapi saya bang, sampai sejauh pun saya masih nggak tega bang. Dalam artian karena saya dari kecil diajarkan agama, walaupun orang berbuat jahat sama kamu, bukan berarti saya harus berbuat jahat juga sama dia. Karena posisi waktu itu kan cuma saya yang orang yang mengenali dia gitu. Mantan istrinya aja aku nggak tahu dia di mana gitu kan. Dia nggak punya keluarga di sini juga gitu kan. Jadi ya mau tidak mau saya bantuin. Akhirnya saya mengutang nih. Saya mengutang dan uang itu dipakai untuk biaya pengobatannya teman saya selama di rumah sakit gitu kan. Saya ngerawat dia, akhirnya sampai pulang ke rumahnya gitu kan. Saya masih bantuin dia dan dua orang ini nggak tahu, maksudnya selama kejadian ini kayak mereka tuh menghilang, kayak menghilang seperti ditelan bumi gitu kan. Padahal kan sebelumnya mereka selalu ikut tidur di sini, mabuk-mabukan di sini gitu kan. Ya saya sempat asumsi jangan-jangan mereka ini terlibat gitu, entah berkelahi sampai jatuh di lantai 2 karena kan mereka kan mantan kriminal bang gitu kan. Di situ saya merasa bahwa pasti ada yang nggak beres gitu kan. Ya udah saya pikir ya udah deh saya bantuin dia aja, nggak apa-apa. Akhirnya saya masih menetap di situ gitu kan, kayak saya rawat dia karena bang posisinya kayak benar-benar kritis banget. Kayak dia gerakan tangannya sama lehernya aja udah nggak bisa gitu kan. Wih, tiap malam itu bang dia meringis kesakitan. Abdullah, help gitu kan. Saya tuh kayak kasihan sama dia. Bahkan saya doain dia di masjid gitu kan. Saya selalu kompresin luka-lukanya. Wih, tiap hari itu darahnya itu keluar terus bang dari kepalanya. Karena kan ini kepalanya yang paling pecah gitu kan. Diperban semuanya. Boro-boro dia mau jalan kayak dibaringkan duduk saja nggak bisa gitu kan. Nah saya juga pusing bang di posisinya sini. Mana saya udah nggak punya duit, saya juga ibaratnya terjebak di tempat yang tidak seharusnya gitu kan. Saya kan juga punya kehidupan gitu loh bang. Jadi saya pengen kerja lagi nih gitu kan. Nah tapi kalau ngelihat ninggalin orang di saat seperti ini, saya juga ngerasa dosa gitu kan. Jadi kayak pusing juga saya nih, kayak nangis kan. Aduh ya Tuhan, gimana nih kok malah ada kejadian gini gitu kan. Padahal saya udah planning kan buat saya ini pengen pergi dari sini gitu kan. Ya udah deh. Sampai akhirnya setelah 3 bulan nih dia sembuh kan, dia udah bisa jalan, saya suapin, pokoknya, wih kayak benar-benar dari bayi sampai dewasa ibaratnya saya bantuin dia bang. Teman-teman sakit jiwa bule-bulenya ini kembali datang. Saya di situ sempat marah sama dia. Why you back in here? Where are you go before? Dalam bahasa Indonesia itu, kalian kemana aja? Kenapa tiba-tiba datang di saat dia sudah sembuh gitu kan? Karena yang bikin saya kesal itu, kalian selama ini asik-asikan mabuk-mabukan kayak bersama terus. Giliran susahnya kok malah saya yang ibaratnya kayak seolah-olah saya yang harus tanggung jawab gitu kan. Kenapa kalian gak bantu saya gitu kan. Padahal kan ya maksudnya teman kamu juga gitu kan. Terus dia bilang udah kamu jangan bacot gitu kan. Nah posisi bang di sini tiba-tiba hubungan saya sama teman saya orang Palestina, orang Swedia Arab ini mulai memburuk nih. Karena orang Swedia ini kan yang paling kriminal ya bagi saya. Bule ini yang selalu provokasi. Jadi memang dia orang paling gak suka sama saya gitu kan. Selalu provokasi. Kalau misalnya kayak hal-hal negatif gitu. Jadi teman saya sebenarnya nih kayak udah mulai ini syah bang. Teman saya yang orang Palestina Swedia ini. Karena mungkin kan dia selama dirawat kan ya tahu diri kan. Tapi entah kenapa kayak tiba-tiba dia berubah kembali seperti semula gitu kan. Terus pernah ada kejadian saya bang kayak ngerasanya ya udah deh.
kayak saya udah habiskan waktu hal-hal bodoh di sini kan, saya mau pergi aja lah dari sini. Tapi saya bilang apapun yang terjadi, kalaupun saya nggak dapat pekerjaan, saya pulang ke kampung saya aja gitu kan. Nah, saya cari nih nomor istri dia gitu kan, mantan istrinya, karena saya pengen minta bantuan nih bang, dalam artian saya mau kemana juga, saya nggak punya uang lagi gitu kan. Saya bertahan juga pakai uang pas-pasan gitu kan. Kalau saya mau sewa kos atau saya mau bertahan, minimal kan ada pegangan gitu kan. Sedangkan saya nggak bisa minta sama keluarga di kampung juga gitu kan. Akhirnya saya minta bantuan mantan istrinya ini dengan tujuan supaya kamu bisa bantuin saya pulang ke kampung saya gitu, dan saya minta tolong supaya keluarin saya dari sini gitu kan, karena saya terjebak lagi nih gitu kan. Nah, pas saya menelpon tentang situasi kejadian yang sebelumnya di rumah teman saya ini, temennya ini yang orang Suriah ini kayak nguping saya di balkon gitu kan. Kayak bilang, karena dia kan tahu nih nama mantan istri temen yang orang Arab ini kan, kita semua tahu kan namanya, nanti sensor ya bang, namanya Mbak gitu kan. Jadi pas saya sebut, walaupun saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia, ya dia merasa curiga nih. Ini Abdul kok sebut-sebut nama wanita ini ya? Itu kan di benaknya yang orang Suriah ini kan. Apa dia ini sudah ada hal-hal yang bersikongkol gitu kan? Karena jujur mereka bertiga ini bang benar-benar memusuhi banget mantan istrinya ini, kayak benar-benar sampai gilanya itu dia pernah bilang, bro kita habis aja ya nanti tuh si Widya ya, kamu yang eksekusi. Saya mendengar itu kayak sempat mikirnya astagfirullah, maksudnya kayak nggak waras banget gitu kan. Ya sebenci-bencinya kamu sama mantan istri kamu, yang ngapain kamu mau sampai menghabisi nyawa dia gitu kan. Cuma bang posisinya kembali lagi, saya nggak tahu masalah mereka, perkara mereka gitu. Jadi saya juga nggak mau cari masalah juga lah, ibaratnya ikut campur sama urusan mereka gitu kan. Pas orang Suriah ini melapor sama temanku yang orang Arab Swedia ini, di situ dia makin benar-benar menjadi bahwa saya ini kayak dianggap pengkhianat. Saya dianggap kalau orang luar negeri bilang kayak semacam Skype, itu artinya mata-mata gitu. Akhirnya dia pun kayak ancam-ancam saya kan, dia interogasi saya. Abdullah sini kamu. Dia seret saya rame-rame kan. Kamu sudah nelpon siapa gitu kan. Saya takut situ bang. Saya bilang enggak, saya enggak nelpon siapa-siapa. Saya cuma nelpon keluarga saya. Langsung dia bawa pistol kembali di hadapan saya. Berani kamu berbohong sama saya ya? Berani sekali kamu macam-macam sama saya. Cepat kasih tahu, mana HP kamu? Wih, di situ bang saya udah berpikir, ya Allah, aduh gimana nih? Saya nggak mau mati di tempat gitu kan? Saya bukannya takut ya bang, masalahnya nih kita hadapin orang yang tidak beres gitu loh. Kita melawan sedikit, nyawa kita melayang gitu kan? Ya saya waktu itu berpikir aja, ya Allah, mohon lindungi saya, Allah lindungi saya masih mau hidup gitu kan? Terus saya bilang, saya jujur kan sama dia, maaf saya cuma chat mantan istri kamu, karena kalau saya bohong kan nanti malah dia makin menjadi gila gitu kan, karena dia sita HP saya gitu kan, cuma dia nggak bisa buka nih karena saya kunci kan. Tapi saya jujur aja supaya dalam artian kalaupun kamu mau hukum saya, setidaknya kamu nggak ngapa-ngapain saya lah bang, karena posisi bang saya takut banget, itu di leher saya loh. Sekali dia pencet aja tuh saya bisa mati. Jadi waktu itu posisinya saya kayak udah nangis gitu kan. Saya bilang, aduh maaf, saya cuma nelpon mantan istri kamu. Saya nggak ada niat apa-apa. Saya cuma pengen minta bantuan karena saya pengen pulang ke kampung saya gitu kan. Nah di situ si Swedia nanya, nih bohong kamu. Kalau emang kamu minta bantuan, di mana kamu dapat nomor si Mbak Widya ini gitu kan? Saya bilang, saya nyari di akun Instagram dia gitu kan. Soalnya kan saya tahu kan, maksudnya saya nggak pernah lihat ketemu wajahnya, tapi saya tahu dia tuh kerja di salah satu bank terbesar gitu kan. Jadi saya kayak random aja, siapa tahu ketemu emang yang namanya pas gitu kan. Ternyata benar saya ketemu sama mantan istri kamu gitu kan. Wih, di situ bang udah benar-benar gila. Saya didorong sampai terbentur, kepala saya ini memar, terkena lantai 2. Jadi saya didorong di tangga waktu itu, sampai didorong kayak ini kan. Terus Swedia sama Suriah itu bilang, bro kita habisi aja. Tapi yang orang Arab ini jangan. Dia bilang jangan dihabisi. Dia mungkin kayak masih merasa ada hati lah bang. Jadi sebenarnya dia ini dari yang bertiga ini kayak masih ada merasa bahwa
Ya biar bagaimanapun aku udah baik sama kamu gitu kan. Dia bilang, udah jangan dihabisi, mending kamu kurung dia di gudang. Wih, saya waktu itu menolak. Jangan, saya nggak mau dikurung di gudang karena saya trauma sama gudang itu bang. Gudang itu tuh angker gitu. Di situ kan dia kan jatuh dari lantai 2 gitu kan. Terus juga gudang itu kan pengap banget gitu kan. Udah kotor, banyak kecoa tikus gitu kan. Nah waktu itu juga saya trauma karena pernah ada pengalaman horor. Saya ada ngelihat sosok tinggi besar menatap di gudang jendela balik tirai gitu kan. Waktu saya malam-malam waktu itu, jadi saya trauma, saya takut banget lah. Wih, waktu itu bang saya diseret sama orang gila bule-bule itu kan, dan orang Swedia dan bule Eropa ini. Saya diseret loh bang, bukan diangkat, diseret. Jadi saya tuh badan saya terkena lantai gitu kan. Wih, udah lecet-lecet kulit saya kan. Dia seret saya berdua, terus acungin pistol di kepala saya. Jadi kalau saya melawan kayak dia ancam saya gitu kan. Terus diseret, langsung dia kurung saya di gudang. Waktu saya dikurung di gudang bang, HP saya diambil sama dia. HP saya diambil dan lampu dimatikan, listrik dimatikan. Dan di situ saya bang, saya cuma nangis doang waktu itu karena saya ingat orang tua saya kan. Karena saya tujuannya pengen bahagiakan orang tua saya gitu kan. Saya pengen merantau buat saya bisa kirimin mereka uang gitu kan. Saya bahkan nangis-nangis, saya bilang, "Ibu, kakak, maafin saya ya. Saya berakhir di sini gitu." Waktu itu bang saya kelaparan banget. Dia mulai kurung saya itu jam 6 maghrib. Dan untungnya entah tuh Allah membantu saya kan, karena ada tas saya di situ, tas ransel saya gitu kan. Di dalam tas ransel itu ada roti yang udah lama banget gitu kan, yang mungkin udah basi gitu kan. Sama air bekas sari roti saya. Jadi itu makanan terakhir saya waktu di villa orang Australia gitu kan. Saya pun makan tuh selapar-laparnya kan. Saking gilanya loh bang, saya udah kayak sesak nafas sekali di dalam gudang itu kan. Saya dikurung di gudang itu. Saya mau kencing nggak bisa. Jadi saya tuh pakai bekas air minum saya itu jadi saya habisin air minum itu. Setelah itu saya kencing di dalam botol itu bang. Saya mau buang air juga saya tahan aja gitu. Karena saya mau kemana bang? Ini kan gudang sempit sekali gitu loh. Dan tahu nggak, saya dikurung 2 hari 2 malam. Bisa dipikirkan loh bang. Orang masuk gudang 5 jam aja dikurung. Itu kayak rasanya pengap banget loh. Sedangkan saya 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam saya nggak makan, saya nggak minum. Saya cuma makan sari roti itu loh bang. Dan sari roti itu cuma 2 potong. Jadi 1 potong untuk hari kemarin, 1 potong untuk besok. Itu yang saya pakai bertahan hidup. Wih, waktu itu bang saya udah leher udah kering sekali. Terus juga kayak benar-benar saya tuh udah kayak kelaparan ekstra banget gitu kan. Kayak perut saya keroncongan terus gitu. Terus kayak pengen kencing gitu kan. Gak tahan banget gitu. Saya bilang, ya Allah biar tolong keluarin saya dari sini. Ya Allah gitu kan. Saya bahkan teriak-teriak di jendela, siapa tahu ada keajaiban, entah bule-bule yang lagi lewat gitu. Karena posisinya kan perumahan ini kan ya perumahan bukan perumahan lokal kan, perumahan turis gitu. Kebanyakan villa-villa turis. Sampai saya kayak ngetok-ngetok di lantai 2, please help everybody, anyone in, please help me. Sampai pokoknya saya tuh kayak menganggap, ya Allah semoga ada keajaiban, entah ada orang yang dengar dari bawah ini, keluarin saya nih dari sini gitu kan. Ini saya nggak keluar dari sini gitu kan. Nah terus nggak lama kemudian entah kenapa ini kan mereka kan bang gini ya, selama hidup itu kan bergantung sama saya. Mereka makan dari saya yang buatin makan, terus juga bahkan baju-bajunya saya yang cuci gitu kan, minumannya saya yang urusin, token listrik saya yang bayar gitu kan. Dalam artian selama mereka kurung saya, kehidupan kamu juga bagaimana nih gitu kan. Akhirnya besoknya setelah 2 hari kemudian orang Swedia itu kan, yang punya itu, yang gila itu, dia buka saya, dia bilang, "Hei kamu, pergi cepat buatkan saya sama kita bertiga ini kopi." Gitu kan mereka kan suka banget minum kopi. Terus saya tuh udah lemas banget bang di situ, karena bayangin 2 malam loh bang. Orang 1 malam aja nggak makan itu puasa kan rasanya gimana kan? Jadi saya bilang, kayak gini saya sampai
kayak gitu sama dia. Dia bilang, kamu jangan malas-malasan, cepat turun go, gitu kan. Jadi saya sambil pegang kayak dada saya kan ulu hati saya sakit kan, sampai saya turun pelan-pelan lantai. Saya buatin kopi tuh sampai kayak gini-gini bang. Karena kopi kan memang selalu ada stok bang kan. Terus di situ saya langsung ambil kesempatan tuh, saya minum tuh air, dan itu air yang saya minum bukan air galon loh bang, air ledeng. Setidaknya saya bertahan dulu nih, minum air dulu nih, saya ini leher saya udah kering kan. Saya akhirnya di situ saya udah ini kan. Nah, saya buatin mereka kopi, terus saya tanya nih gimana nih HP saya gitu kan, karena saya mau minta bantuan nih, gimana kalau nggak ada HP saya, mereka sita di mana nih gitu kan. Saya pergi ke kamar saya nih di lantai 2, karena kan selama ini dia kasih kamar saya, kamar bekas mantan istrinya. Wih, barang-barang saya menghilang barang-barang saya entah kemana gitu kan. Saya nanya nih, koper saya mana nih, barang-barang saya semua gitu kan. Dia bilang, selama kamu di sini barang kamu saya yang pegang. Saya bilang, kamu jangan gila ya. Saya bilang, itu tuh ada baju saya sama kebutuhan saya gitu kan. Lagi-lagi bang, kamu melawan. Jadi saya bang gini mungkin orang bakal berpikir kok kamu bodoh sekali. Tapi lebih gila lagi kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang bisa sampai saya bunuh gitu loh bang. Jadi ya setiap dia begitu ya udah saya ya udah saya kembali dulu ya gitu. Jadi kayak saya dengerin aja gitu, karena saya nggak mau loh bang, ibaratnya masa saya mati konyol di sini kan, karena sekali dia tembak itu bang, peluru masuk di leher saya gitu kan. Ya oke continue gitu kan. Akhirnya saya pikir, ya Allah gimana nih saya keluar dari sini gitu kan. Saya yang terjebak di sini, dan ternyata bang semua tempat itu udah dia gemboknya itu dia berkali-kali. Yang awalnya tidak pernah dia gembok. Jadi kayak dia ini benar-benar sejak kejadian, gara-gara dia tahu nih kalau saya ini ada hubungan sama mantan istrinya, saya ini kayak benar-benar kayak dikurung banget gitu kan. Dia gembok semua pintu, bahkan jendela itu parahnya lagi digembok. Gemboknya tuh benar-benar kayak gembok yang udah berkali-kali gitu loh bang. Aduh, saya pikir, gimana nih saya terjebak di sini gitu kan. Bagaimana nih saya mau keluar dari sini gitu kan. Nggak ada HP juga gitu kan. Jadi saya pikir nih, ya Allah, siapa tahu teman saya orang Perancis ini datang ke sini gitu kan. Jadi saya punya teman nih bang, orang Perancis. Nah, orang Perancis itu memang kebetulan dia ini teman lama saya dulu gitu kan. Dia ini guru. Jadi dia ini tertarik nih ngajak saya dulu untuk mengajar anak-anak sekolah gitu kan. Jadi mungkin selama saya nggak komunikasi sama dia, ya pasti dia penasaran sih kok Mas Abdul tidak pernah ada kabar lagi nih, HP-nya juga pasti nggak aktif gitu kan. Entah kenapa bang, keajaiban di lantai 2 saya ngelihat temen saya orang Perancis itu ada gitu. Kayak waktu itu saya alhamdulillah gitu kan. Saya langsung kayak lambe-lambe, bro I'm here. Kayak dia kayak gini. Jadi posisinya dia bukan di depan pagar gitu kan, tapi kayak seberang pagar. Jadi kan otomatis kelihatan nih kalau dari jauh kan. Dia kayak gini nih, kayak gini teman saya kan. Jadi mungkin teman saya ini kan tahu kan kalau saya tinggal di sini, karena kan terakhir waktu sebelum masalah saya sampai dikurung itu kan saya sempat kasih tahu, bro tolong bantuin saya, kamu jemput saya di sini. Saya tuh udah pengen janjian bang sama dia gitu kan. Dia bilang tapi waktu itu teman saya lagi pergi ke luar Bali, dia pergi ke Kalimantan gitu kan. Dia bilang, oh ya udah nanti kalau udah saya pulang ke Bali saya bantuin kamu di situ kan. Itu udah saya planning semuanya bang. Bahkan mantan istrinya itu udah mau bantuin saya gitu, dalam artian dia udah mau bantuin saya supaya saya keluar nih dari tempat orang gila ini gitu, orang nggak waras ini gitu kan. Tapi selama 2 hari saya nggak tahu nih siapa saja yang udah hubungin saya, karena semua barang-barang saya disita sama dia bang gitu. Tapi alhamdulillah waktu dia datang gitu, kayak saya mau menangis bang di situ. Kayak alhamdulillah akhirnya bantuan Allah datang gitu kan. Saya kayak melambe, bro ini keluarin saya dulu dari sini dah. Dia kaget, astaga, kaget kayak gitu kan. Nah tapi teman saya ini bingung juga bang, bagaimana nih keluarin, karena kan jalan akses ke sana kan otomatis juga nggak mungkin dibilang jadi Superman, Spiderman gitu kan. Sampai akhirnya dia bilang gini, kamu tetap di situ, dalam artian dia kasih saya isyarat. Jadi kayak dibilang, kamu tetap di situ, saya bakal cari orang untuk bantuin kamu gitu. Nah teman saya ini bingung juga nih, dia mau melapor ke siapa gitu kan. Ya kalau dia mau melapor ke polisi juga kan, ya dia kan nggak tahu juga dia mau ngomong apa ke polisi gitu kan. Jadi
waktu itu dia cuma fokus keluarin saya dulu nih, bagaimana caranya saya keluar dari sini gitu kan. Nah, nggak lama kemudian bang, pas sebelum teman saya datang, saya dipanggil nih sama ini apa namanya, teman saya yang orang Suriah itu kan, Abdullah gitu kan. Iya ya, kenapa gitu kan? Kamu gila ya, ini kita malam ini belum makan ini gini-gini. Kayak maksudnya mereka ini minta makan karena kan selama ini pokoknya saya tuh kayak yang jadi penopang hidup mereka gitu kan. Saya bilang, saya udah nggak punya uang. Bagaimana cara kita makan? Dia bilang sama saya, ya berusaha lah, gimana caranya kamu cari uang gitu kan. Akhirnya saya ada alasan. Ya udah, kembaliin HP saya. Kalau kamu kembaliin HP saya bisa cari uang untuk pinjam gitu kan. Karena waktu itu kan posisinya kalau saya bisa alasan begini, siapa tahu dia mau kembaliin gitu kan. Awalnya dia tahan si orang Swedia ini. Enggak, jangan. Nanti dia lapor kita di sini. Dia karena kan posisinya bang, saya ini udah tahu semua nih desak-desuk rahasia mereka kan. Jadi dalam artian dia ini kayak enggak boleh keluarin saya dari sini. Karena kalau kapan saya keluar dari sini, saya bisa bikin mereka ini dalam keadaan darurat gitu, dalam keadaan mereka bisa jadi buronan gitu kan. Jadi saya bisa mungkin mereka ini tahan saya untuk kurung saya terus di sini gitu kan. Bahkan dia bikin saya tidak komunikasi sama siapapun karena dia takut gitu kan. Tapi saya bilang gini, kamu mau mati kelaparan atau kamu mau izinkan saya pakai HP saya gitu. Dia bilang, awas ya kamu ya, kalau kamu lapor lagi siapa hari ini juga kita nyawa kamu, kita mau kamu di sini gitu kan. Terus dia bilang gini, waktu pakai HP kamu cuma 30 menit. Hubungi siapapun yang bisa kamu minta uang. Kalau dalam 30 menit kamu tidak kembaliin, lagi-lagi pistol yang panjang itu diinin ke saya. Saya cuma bilang, oke, saya bakal kembaliin. Kalian tetap di sini, saya bakal berusaha cari pinjaman kemanapun gitu kan. Nah, saya segera nih ke bang lantai 2 nih. Segera saya telepon semua nih orang. Ya Allah, cepet. Saya langsung telepon nih teman saya orang Prancis. Mana nih dia, kok aku tunggu kok nggak datang gitu. Kamu minta bantuan kemana sih gitu kan? Nah, sebelum teman saya orang Prancis datang, saya kepikiran nih untuk mendingan saya telepon Mbak aja gitu kan, karena siapa tahu bisa lebih cegap untuk keluarin saya dulu nih di sini gitu kan. Saya teleponin Mbak Dwi, dia menangis. Mbak, tolong Mbak, saya udah mau Mbak sama dia, tolong keluarin. Tolong kalau bisa panggil polisi juga nggak apa-apa Mbak. Tolong Mbak, saya di sini Mbak gitu. Mbak dengar itu, oh ya, astagfirullah, kayak Mbak ini kan sebelumnya memang udah tahu nih kisah saya, tapi dia nggak ekspektasi kalau saya ini 2 hari ternyata dikurung karena kan saya ceritain 30 menit saya tuh tergesa-gesa loh, kayak ngomong seperti dikejar setan gitu kan. Saya bilang, Mbak, saya nggak bisa ceritain sekarang semua. Yang sekarang tolong nih panggilin siapapun untuk keluarin saya di sini Mbak, tolong Mbak gitu kan. Mbak itu bilang, oke. Ya udah, kamu tenang, sembunyi dimanapun, saya bakal panggil polisi. Waktu itu saya bilang, ya Allah, tolong keluarin saya dari sini gitu kan. Nah, tidak lama kemudian, alhamdulillah polisi datang. Tapi saya kesalnya di sini loh bang. Jelas-jelas polisi ngelihat saya di lantai 2 itu udah melambai. Tapi kenapa dia nggak terobos tempat ini? Kayak pelangap-pelongo doang. Gitu. Saya tuh kesal banget. Saya ini udah mau keluar loh, maksudnya bantuin saya gitu kan. Terus akhirnya yang bantuin saya bukan polisi bang, malah teman saya orang Perancis. Kan dia datang juga kan, balik kan dia. Nah, teman saya ini orang Perancis ini ternyata manggil temannya juga nih, dalam artian yang awalnya itu buat bantuin saya gitu kan. Cuma kan dia perginya lama banget, 2-3 jam gitu kan. Nah, terus teman saya ini komplain nih, kenapa kamu gak bantuin cepat itu? Tapi polisi bilang, ya apanya gini, maksudnya orang itu udah maksudnya dalam artian ini udah genting loh. Maksudnya kok kamu gak tolongin? Itu teman saya orang Perancis marah kan. Ya udah, malah nekat di teman saya orang Perancis yang manjat di balkon orang loh bang, sampai berdarah di sikunya gitu kan. Manjat dia. Padahal itu pagar villanya itu kan dalam artian kan sudutnya lancip loh. Kakinya pasti sakit banget kan kena itu kan. Wih, teman saya benar-benar bantuin. Terus setelah dia bantuin saya keluar kan dari situ. Nah, saya bilang, aduh, saya keluar dulu dah. Dia nanya nih, barang kamu mana? Aduh, di situasi genting gini nggak mungkin saya berani mau ambil barang saya gitu kan. Tidak ketahuan aja syukur gitu kan. Saya pun akhirnya ini nih dibantuin sama dia. Yang saya kesalnya loh bang, polisi nggak ngebantuin apa-apa. Diam. Dia cuma pelangap-pelongo di bawah. Teman saya orang Perancis waktu itu kayak geleng-geleng kepala itu kan. Pas saya turun, saya cuma dikasih air dan dia cuma bilang gini, baik-baik aja. Hah? Kamu
udah jelas-jelas saya ini lantai 2 nih minta bantuan gitu loh. Kok kamu nggak bantuin saya? Ya maksudnya kenapa nggak diterobos aja nih sekalian di villa ini gitu. Padahal kan bang udah jelas-jelas darurat loh, dalam artian mana ada orang normal mau minta tolong di lantai 2 gini kan. Tapi polisi bilang gini, mohon maaf dek, SOP kita nggak boleh menerobos tempat orang di luar hal-hal yang dalam artian hal-hal dari tugas gitu. Hah? Saya waktu itu masih geleng-geleng kepala gitu bang. Saya nggak maksud ngejelekin polisi ya bang, tapi saya kesal gitu loh. SOP? Apakah SOP masih berlaku untuk menyelamatkan orang gitu kan? Itu kayak dalam pikiran saya gitu. Jadi kalian bakal biarin saya mati ditembak hanya gara-gara kalian bilang pentingin SOP kalian gitu kan? Waktu itu ya udahlah, polisi bawa saya, amankan saya, naik polisi. Dan lucunya dia nggak ada aksi untuk bantuin dalam rumah ini loh bang. Maksudnya kalau kamu itu polisi baik, ya terobos lah villa ini, bantuin saya. Kenapa kok malah pelongo-pelongo di luar malah? Setelah saya pergi, saya dibawa doang naik polisi. Dan lucunya saya cuma diinterogasi gini. Sampai di kantor polisi nih, saya janjian nih sama mantan istrinya. Langsung peluk saya nangis-nangis. Alhamdulillah dek kamu selamat. Dia bilang gini, dek kamu kenapa sih kamu bisa? Nangis-nangis dia. Kamu kok bisa bodoh sekali sih kamu tinggal sama orang itu. Kakak ini cerai sama dia karena kakak pernah tahu dia ini mantan buronan. Dek sampai sekarang dia ini masih dicari di negaranya. Saya baru kaget. Mantan buronan. Astagfirullah. Saya itu situ udah kayak bener-bener gemetaran banget bang. Karena saya udah ngalamin situasi yang udah kayak traumatis banget kan. Udah. Aduh kok badan kamu luka-luka deh gitu kan. Udah. Jadi polisi langsung integrasi saya. Ada apa nih kalian kan? Nah posisinya mantan istrinya itu ya di luar, saya di dalam kan. Saya cerita nangis-nangis. Saya bang mengharap banget polisi itu ada aksi. Saya nangis-nangis ke sini nih itu bang bukan drama, tapi menceritakan sesungguhnya saya tuh minta keadilan, bantuin saya dong ini gitu kan. Polisi cuma jawab ini. Baik, laporannya kami terima, kami akan investigasi dulu. Jika memang ada informasi lebih lanjut kami akan pastikan. Mendengar cerita begitu saya tuh benar-benar kayak emosi banget loh bang. Apa? Laporannya kami terima dulu. Kayak gini loh maksudnya. Kayak saya itu kayak mikirnya bisa-bisanya kamu masih menganggap ini laporan. Kamu masih menganggap bahwa ini masih perlu diselidiki dulu. Jelas-jelas itu kita ada saksi loh. Ini mantan istrinya pun kayak sempat marah kan sampai dia terobos tempat polisi. Apanya yang mau diinvestigasi dulu Pak? Saya ini sampai mantan istrinya bilang, Pak polisi kalau Bapak butuh bantuan saya bawa hasil visum saya. Saya mantan kekerasan Pak. Saya pernah hampir geger otak dipukul sama mantan suami saya ini Pak. Sampai nangis-nangis dia bilang, ya Mbak kami paham tapi mohon maaf kami bekerja sesuai standar operasional. Kita tidak bisa menindaklanjuti tanpa adanya penyelidikan terlebih dahulu. Wih waktu itu kita itu berdua kayak bener-bener kayak bener-bener geram banget loh bang. Karena ibaratnya berharap banget ya kita ini kan warga Indonesia ya. Kalian harusnya melindungi kita, membantu kita bagaimana ini. Yang jelas-jelas udah di depan mata bantuin kita, kok kamu malah seolah-olah bilang ini baru laporan gitu kan. Laporan apanya? Apalagi yang kalian mau penyelidikan gitu kan. Harapan saya itu waktu itu kayak ya udahlah bantuin kita lah, nggak usah pakai embel-embel harus gini-gini lagi gitu kan. Wih waktu itu kita tinggalin berdua kan, saya sama mantan istrinya itu yang orang Bali itu benar-benar sampai labrak pintu karena saking emosinya gitu loh bang. Yang posisi kita udah benar-benar ketakutan dan jadi korban kok malah dia bilang kita selidiki dulu lebih lanjut dan kita akan bantu loh. Apanya lagi gitu kan. Wih di situ saya nangis-nangis pas pelukan, saya naik mobil, saya bilang, saya ceritain, dia pun bilang, tuh kamu selamat gitu kan. Dia nangis-nangis lah saya di sini. Nah setelah saya ngobrol sama dia di sini saya baru tahu bang, ternyata mantan istrinya ini dulu kejebak juga bang. Dulu dia pernah traveling di Thailand. Nah di Thailand itu dia traveling ya, dia kan orang banyak duit kan. Nah dia itu terkesima nih sama satu pria yang ya bagi dia ganteng banget gitu kan. Ya jadi akhirnya dia ini tertarik gitu kan, sampai dia rela keluarin duit buat bayarin visanya, bayarin isi tinggalnya. Awal-awal dia nggak tahu sikap suaminya ini seperti apa, tapi setelah dia tahu, itu dia benar-benar kayak kaget-kagetnya. Dan dia pun akhirnya tahu kalau suaminya ini kayak jahat banget, dikit-dikit melakukan kekerasan gitu. Bahkan dia juga tahu kalau suaminya ini suka pakai narkoba. Bahkan istrinya ini kayak benar-benar pikirnya, aduh, kayak dia tuh kayak takut kan kalau misalnya istri suami saya ditangkap, saya bisa terseret nih karena saya lindungi narkoba gitu kan. Jadi dia nih selain masalah rumah tangga, masalah kekerasan, jadi kayak udah banyak sekali lah masalah mereka gitu kan.
Makanya sampai waktu kejadian itu dia bilang, waktu kamu datang dan itu kejadian rumah pecah, kamu tahu kepala saya di tembok deh Mas Abdul. Ya Allah, itu saya sampai visum loh. Saya langsung kaget, astagfirullah, pantesan pertama kali datang saya ngerasa bahwa perasaan saya nggak enak gitu kan. Nah di sini saya mikir nih, gimana nih, barang saya masih ada di sana gitu kan, nggak mungkin saya mau pergi dalam keadaan tidak bawa barang apa-apa gitu kan bang. Nah tapi dia bilang, aduh nggak mungkin banget kamu kembali, dia nih pasti udah tahu kalau kamu ini pasti udah sama saya gitu kan. Aduh gimana nih gitu kan. Aduh saya pikir juga, ya Allah gimana nih caranya, polisi kita mau minta bantu nggak dibantuin juga gitu kan, kita mau sewa orang yang takutnya nanti malah ada kejadian aksi. Ini orang gila loh, orang punya senjata gitu kan. Kalau masih pukul-pukulan ya nggak apa-apa. Kalau misalnya orang yang kita sewa buat untuk datang ke sana ditembak, kita kan yang bisa terseret hukum gitu kan. Nah ternyata nih kebetulan mantan istrinya ini kan punya pacar baru kan, orang Amerika. Dia emosi tuh, udah saya aja yang ke sana. Saya bilang jangan melakukan hal tindakan bodoh ya. Saya bilang, kamu nggak tahu loh, dia itu punya banyak banget loh senang sama barang-barang senjata loh. Dan kalau kalian 1 lawan 3 ya kamu bisa kalah gitu kan. Jadi kita mikir nih gimana nih caranya. Waktu itu mantan istrinya itu cuma bilang gini, udah Abdul, saya amankan kamu dulu. Bagaimana kamu selamat dulu dari sini gitu kan. Ya udah akhirnya mantan istrinya ini amankan saya dulu. Nah selama saya nginap di salah satu hotel yang jauh banget dari villa ini, karena saya kan diamankan bang. Wih bang, saya tuh ketakutan banget waktu itu karena saya diteror-teror terus sama Swedia dengan kata-kata yang sangat-sangat mengerikan. Dia bilang, oh Abdul, kamu sudah berani-berani ya, kamu sudah masuk di catatan kita. Sebentar lagi kalau kamu tidur, kita tinggal habisi kamu. Wih, waktu itu saya pikir, ya Allah, karena masalahnya bang, saya ini sendiri. Saya ini diamankan di hotel yang jauh dari lingkungan ini ya, lingkungan hutan-hutan ini ya, bisa dikatakan di ibu kotanya, di Denpasar lah. Jadi saya takut kalau misalnya dia beneran tahu saya di sini ya gimana gitu kan. Jadi waktu itu saya pikir, aduh pokoknya harus diambil deh barang-barang saya nih, karena gimana nih, saya nggak punya KTP, saya nggak punya apa-apa, bahkan berkas-berkas ijazah saya gitu loh. Akhirnya saya pun dibantukan sama teman orang Perancis. Dia pun datang nih berdua sama ini. Tapi kali ini saya tidak datang nekat. Saya datang dengan pengacara gitu kan, teman. Kebetulan saya punya pengacara orang di sana kan. Jadi saya bilang, kalau dia macam-macam ini tolong banget gitu, kamu ngaku-ngaku aja kalau kamu ini penegak hukum gitu kan. Kamu jangan ngaku-ngaku bilang kamu pengacara gitu, karena polisi nggak bisa diandalkan gitu. Dia datang, dia bilang, dia mencoba untuk bagaimana ibaratnya secara halus bermain taktik. Jadi pengacara ini dia nggak langsung bilang menerobos, enggak. Jadi kayak dia pura-pura bilang, halo saya dari kayak pihak kepolisian ingin meminta pernyataan gini-gini, buat tujuannya untuk bisa dicari nih koper saya gitu kan. Nah, mumpung waktu itu kan dia lagi sendiri, orang Swedia ini, teman-temannya lagi nggak ada, kejadiannya malam kan. Dan mungkin habis mabuk-mabukan. Memang kita planning malam, karena saya kan tahu alur dia kan, kalau dia tidur atau apa kan. Pura-pura yang datang, selamat malam, saya dari pihak tim penyidik, saya ingin wawancara sedikit, boleh? Dia juga lancar bahasa Inggris. Teman saya ini agak ragu nih, takut nih awalnya kan. Terus ditemani nih sama orang Perancis gitu. Saya nggak muncul dulu di situ bang. Setelah akhirnya diajak berbicara keluar dari villa itu untuk kayak ngobrol-ngobrol. Jadi kayak keluar dari pagar lah ya kan. Saya pun langsung nih bergegas cari nih koper. Saya masuk diam-diam kan, saya bergegas nih cari koper. Mana ini koper saya? Nggak ada bang, koper saya hilang. Aduh kayak pusing sekali saya bang, barang-barang satu pun hilang. Nggak ada di villa itu gitu kan. Nah setelah itu akhirnya saya pun tiba-tiba kayak menyelinap nih kayak. Jadi kayak teman saya ini, orang Perancis dengan pengacara itu kayak ngajak, kan villanya kan luas kan, ngajak untuk set ke arah pintu pagar kiri. Nah saya ini menyelinap diam-diam nih masuk ke arah pintu dapur gitu kan. Saya bilang, aduh nggak dapat ini gimana nih gitu kan. Ternyata akhirnya setelah saya keluar dari situ, saya baru tahu mereka udah bakar barang-barang saya. Jadi saya kan lihat nih ada abu-abu semua kan, ada baju saya yang robek itu udah dibakar semua.
saya bang waktu itu pusingnya tuh karena ijazah saya sampai dibakar loh bang gitu kan, ijazah saya kartu keluarga saya, aduh kayak bener-bener saya ini seperti orang yang habis keluar tidak punya barang apa-apa gitu kan. Ya untungnya waktu itu diri saya masih selamat gitu kan. Saya pun bilang ya sudahlah gimana nih gitu kan. Nah pas kita mau keluar ada orang Swedia nih naik motor, dia kayak gini, Abdul, wih bang, waktu itu langsung ketakutan, astagfirullah dikejar saya, wih saya langsung lari sekecang-kecangnya, sembarangan rumah saya masukin akhirnya ada villa kan, ada wanita kebetulan dia lagi sama anjingnya kan, dia sama anjingnya kayak gini-gini anjingnya, saya masuk, ya, terus saya bilang, gini saya sama itu orang Spanyol, gitu kan, mungkin dia juga takut nih karena dikiranya orang penculikan atau kriminal kan. Jadi orang itu tanya, mana nak? You see the will gini-gini. Dia kayak gini sih. No. Akhirnya pergi. Situ dia nanya, kamu kenapa masuk tempat saya sembarangan? Saya bilang thank you, terima kasih sudah selamatkan saya gitu kan. Tadi itu dia orang kriminal. Really? Ya, orang kriminal. Dia punya oh my god. Kamu cepat pergi dari situ, dia bilang kan. Jadi dia ketakutan langsung sama anjingnya masuk. Saya juga langsung pergi dari situ. Waktu itu bang kita nggak tahu nih teman saya selamat. Kayak yang orang Perancis sama orang pengacara ini. Saya pun juga waktu itu udah kodein. Saya telepon dia. Kamu cepat-cepat pergi dari situ. Teman gilanya udah pulang. Hah beneran? Teman saya itu waktu itu nggak tahu. Kayak kita berpencar gitu. Saya selamatin diri saya dulu nih. Saya nggak mau. Jangan sampai saya malah jadi korban keganasan kebodohan dia kan, karena saya dikejar nih sama orang Swedia gitu kan. Nggak tahu teman saya akhirnya pergi kemana, entah berpencar kemana, dan akhirnya alhamdulillah setelah tengah malam baru kita chat-chatan. Ya alhamdulillah saya selamat loh. Katanya teman saya ini, saya tuh hampir ditodongkan loh, bukan lagi saya mau kayak tikam saya, ketakutan banget waktu itu yang pengacara itu. Jadi akhirnya saya pun pasrah, ya sudahlah, barang saya, koper saya hilang, nggak ditemukan dimanapun. Ya saya menduga bahwa dia ini udah bakar koper saya. Jadi itu ceritanya bang. Oke, jadi udah itu kejadiannya tahun berapa bang Abdul? 2022. Dan akhirnya mereka ini gimana? Ditangkap polisi kah atau gimana? Akhirnya? Nah itu bang, setelah kejadian itu saya dan teman saya itu yang mantan orang Bali ini terus mengumpulkan bukti untuk mendorong pihak kepolisian agar keadilan nih buat kita gitu kan. Kita udah kumpulkan saksi bang, ada orang Perancis, pengacara itu, tapi lagi-lagi kepolisian, baik kami akan lanjutkan prosesnya. Itu tuh aja bang, nggak ada sampai sekarang loh bang. Iya makanya. Seharusnya ya kalau menurut saya juga itu udah langsung bertindak sih, sebenarnya nggak perlu ada laporan lagi karena udah ada saksi kan, udah ada saksi Bang Abdul sendiri, dan di sana juga si pelaku ini memiliki senjata. Iya benar. Kenapa harus diperlambat? Ya mestinya harus ditindak tegas langsung. Iya benar bang. Bahkan parahnya loh bang, waktu saya cerita begitu ada polisi bilang gini, oh biasa deh, mungkin itu kamu cuma sama teman kamu kasus masa marah-marah atau apa. Aduh bang, saya benar-benar waktu itu kayak sedih banget karena dalam artian kita ini kayak butuh keadilan. Tolong tangkap orang ini supaya dia tidak berkeliaran lagi gitu. Kok kamu malah seolah-olah kayak menyepelekan kasus ini gitu. Tapi kita bisa apa bang? Karena saya cuma masyarakat kecil. Saya nggak punya duit apa-apa waktu itu. Gila sih. Ya saya juga nggak berani ngomong terlalu banyak ya tentang ya sama polisi atau aparat penegak hukum ini ya. Takut nanti gimana ya? Takut disalahkan juga ya. Tapi memang kalau saya ngelihat dari cerita Bang Abdul, ya ini udah benar-benar sudah ada pelakunya, udah di depan mata loh. Tinggal kita tangkap, seenggaknya kita masuk dulu lah, tanya dulu gimana nih gitu sama si pelaku kan. Terus digeledah isi villa itu ada apa aja. Mesti ada SOP lagi katanya. Iya, sampai itu loh bang, 1 tahun saya tuh menuntut keadilan sampai saya nangis. Saya bilang ya udahlah nggak apa-apa Abdul, nggak apa-apa, keadilan dunia saya nggak dapat, tapi mudah-mudahan keadilan Tuhan saya dapat gitu. Tapi Bang Abdul di sana itu hanya diperlakukan sebagai
ya apa namanya kayak bersih-bersih, masak segala macam kayak gitu aja ya sebagai kayak babu, kayak ART lah ya kayak gitu. Iya. Tapi kadang-kadang dia juga kasar sama saya. Berapa kali saya dibentak di tangga gitu, di tiang tangga kalau saya ngelawan gitu kan. Terus juga berapa kali juga kayak mereka kayak kasar sekali. Saya pernah dipukul punggung saya gitu kan. Dan momen yang bener-bener paling gila itu waktu saya dikurung di dalam gudang gitu. Oke. Nah, tapi kenapa nggak di awal-awal Bang Abdul melarikan diri? Iya bang, masalahnya kembali lagi kejadian ini kayak nggak bisa ditebak kan. Awalnya saya udah mau planning melarikan diri, tapi pas kejadian kayak ada yang teman saya yang jatuh itu, mungkin karena hati saya masih tulus kan bang, karena saya kan perawat, dia terbiasa ngerawat orang, jadi waktu itu nggak pernah ekspektasi akan ada kejadian seperti ini. Saya pikirnya setelah saya ngerawat teman saya, mungkin dia bisa insyaf atau berubah jadi orang baik gitu kan. Dan mungkin juga setelah saya berbuat kebaikan, ya Tuhan kasih saya jalan bahwa saya dapat rezeki untuk pulang ke kampung saya gitu. Tak taunya malah itu awal malah petaka saya untuk lebih buruk lagi gitu. Seharusnya kan tinggalin aja ya. Iya. Seharusnya gitu udah ngeliat gelagat yang buruk sama si pelaku-pelaku ini. Kalau saya sih gitu ya, saya tinggalkan. Tapi selama Bang Abdul di sana, mohon maaf nih, ini nggak ada tindak kekerasan atau yang lain-lain kayak gitu. Pernah sih satu kali yang orang Swedia itu minta aku temani tidur gitu kan, tapi aku tolak gitu. Dia aku tapi nggak apa-apa aku, karena bang aku udah trauma mental banget sih di sana. Dan saya benar-benar kayak itu 5 bulan loh bang, 5 bulan saya tinggal di tempat yang bisa dikatakan bagi saya neraka. Saya jadi babu tiap hari bang, yang tidak seharusnya saya kerjakan gitu loh. Kadang orang-orang mungkin bertanya, kenapa kamu mau melanjutkan itu? Karena saya masih mau hidup, saya nggak mau di sini gitu. Karena posisinya sebelum-sebelumnya dia nggak berani nodongkan senjata. Sebelum-sebelumnya saya ngelakuin babu itu bukan karena saya emang mau jadi babu, tapi karena ya saya juga bang mau tinggal kemana, saya nggak punya duit nih. Dan saya juga pikirnya ya selama dia minta makan, ya udahlah saya turutin aja gitu, karena saya kan tinggal di sini. Tapi makin lama saya makin dijebak, kayak seolah-olah saya berhari-hari hidup sama orang yang ibaratnya udah beda dunia gitu. Bayangin aja bang, itu kan tempatnya sumpek banget karena dia kurung saya. Jadi tiap hari selama 3 bulan itu saya ketemu sama mereka doang. Keluar pun itu diawasin. 1 jam aja kamu pergi ke pasar, misalnya saya beli mie kan, ya udah saya beli Indomie. Jadi mereka tuh ya makannya dari saya. Jadi bantuan mereka tuh dari saya. Jadi kadang saya buatin makanan ya mereka makan. Kalau token listrik habis, mereka tinggal ngamuk ke saya doang. Kalau saya nggak ngelaksanain, mereka tinggal bawa pisau gitu loh. Jadi saya bisa apa gitu? Kayak ya udah deh, saya nggak mau, karena saya bang gini, saya tuh posisinya ini udah genting gitu. Saya nggak mau jangan sampai saya melakukan tindakan yang sangat fatal. Saya melawan terus. Oke. Ya, berarti ini kasusnya masih ngambang ya. Iya. Masih belum ada kejelasan sampai sekarang. Iya. Belum ditangani sama pihak berwajib. Nah, keinginan Bang Abdul sendiri ini untuk kasus ini atau mungkin mau disampaikan ke penonton, atau mungkin nanti ada aparat penegak hukum yang sedang nonton, apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk kasus penyekapan ini, Bang Abdul? Saya cuma berharapnya kepada teman-teman semua di sana agar mendapatkan pelajaran dari kisah saya. Yang pertama itu jangan terlalu mudah percaya orang. Ini hal yang paling perlu untuk dipelajari. Terus yang kedua, selalu dengarkan kata hati kamu. Kalau misalnya emang udah merasa nggak enak, mending pilih pergi aja gitu. Dan untuk yang terhormat kepada penegak hukum siapapun yang menonton video ini, saya sangat berharap sekali sampai sekarang agar kami mendapatkan keadilan. Karena jujur saja setiap hari saya sedih, kayak seolah-olah dunia bungkam dengan apa yang terjadi gitu. Seolah-olah rasa sakit saya dan rasa penderitaan saya itu seperti tidak dianggap gitu.
saya memang tidak mengharapkan apa-apa, tapi setidaknya saya mengharapkan agar orang itu diamankan gitu, agar tidak ada lagi korban-korban yang kejadian sama seperti saya gitu. Jadi saya harap untuk kedepannya kepada penegak hukum agar lebih peka terhadap masyarakat dan juga punya empati yang tinggi gitu. Oke. Oke, Pak Abdul, semoga didengarkan oleh penegak hukum di sana ya, dan semoga cepat ditindaklanjuti tentang kasus Bang Abdul ini. Dan ini si pelaku-pelaku ini masih ada di Bali atau udah? Kalau di Bali sih saya kurang tahu, tapi terakhir itu saya cari tahu sekitar 2 tahun yang lalu dia masih di Bali. Cuma mungkin aja dia udah pergi ke luar negeri, karena katanya dari mantan istrinya dia ini mantan buronan dari Swedia. Jadi dia ini dicari sama pihak Swedia gitu. Oke, kalau gitu Bang Abdul, terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya bareng Bang Abdul dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Abdul, terima kasih buat waktunya, buat curhatannya. Semoga kasus ini cepat terselesaikan, Bang ya. Dan untuk ijazahnya sendiri sudah ditebus ya. Udah ada yang baru lagi. Maksudnya? Ijazah yang dibakar itu. Iya, Sudah didaftarkan lagi ya. Iya, dari minta kampung lagi ya saya, iya. Oke. Sampai jumpa.